Jadi di awal musimnya dia membawa Dortmund ke final, dan di akhir musimnya dia berhasil membawa Dortmund ke final lagi. Kayaknya indah juga ya dia diusir sama Erik ten Hag, terus tiba-tiba, eits, gue bawa UCL nih. Jadi rasanya seorang kapten yang sudah mengabdi cukup lama untuk Real Madrid, alangkah indahnya mendapatkan trofi UCL sebagai persembahan terakhir. So, pertanyaannya, kalian pilih mana? Dortmund atau Real Madrid? Selamat datang kembali di Airplay, di mana kita akan membahas seputar sepak bola. Kali ini kita untuk seputar sepak bola yang nggak cuma beritanya aja, lebih ke bagaimana ke depannya. Jadi kita menentukan pilihan kalian. Kita membantu kalian memilih. Kalian memilih Dortmund atau Real Madrid. Karena ada kuda hitam melawan Raja Eropa. Kuda hitam Dortmund harus menghadapi sang Raja Eropa yang sudah memiliki 14 UCL. Bisa dibilang perjalanan Dortmund maupun Real Madrid bukan perjalanan yang mudah hingga sampai final. Karena Dortmund lolos dari grup neraka yang berisi AC Milan, Newcastle, dan Paris Saint-Germain. Namun dari fase grup itu sendiri, Dortmund berhasil lolos menjadi juara grup. Dan setelah menjadi juara grup, di babak 16 besar, Borussia Dortmund menghadapi PSV Eindhoven dan selanjutnya melawan Atletico Madrid di babak 8 besar. Bukan pertandingan yang mudah, namun Dortmund berhasil menyelesaikannya. Dan selanjutnya Dortmund berhasil mengalahkan Paris Saint-Germain di semifinal untuk masuk ke final. Di lainnya, Real Madrid, sang Raja Eropa, berhasil sapu bersih fase grup dengan 6 kemenangan. Dan Real Madrid juga lolos sebagai juara grup, yang tandanya memang memiliki mental juara Eropa dan Raja Eropa. Real Madrid mengalahkan Red Bull Leipzig di babak 16 besar, dan di babak 8 besar mereka mengalahkan sang juara bertahan Manchester City. Dan di semifinal Real Madrid harus berhadapan dengan salah satu raksasa Eropa yakni Bayern Munchen, dan berhasil mengalahkannya dengan pertandingan ini bisa dibilang menjadi last dance untuk Marco Reus. Marco Reus memutuskan berpisah dengan Dortmund di akhir musim nanti setelah pengabdiannya. Pada musim debutnya, Marco Reus gagal membawa Dortmund juara Liga Champions pada tahun 2013 setelah kalah dari Bayern Munchen 2-1. Dan Marco Reus sendiri berhasil membawa Dortmund ke final UCL lagi setelah terakhir membawa Borussia Dortmund ke final, yaitu tahun 2013. Jadi di awal musimnya dia membawa Dortmund ke final, dan di akhir musimnya dia berhasil membawa Dortmund ke final lagi. Dan unik ya, finalnya sama-sama di Wembley Stadium. Reus bisa dibilang cukup pantas untuk mendapatkan UCL karena kesetiaannya bersama Borussia Dortmund. Namun karena sering cedera, dia kurang banyak kontribusi sebenarnya. Atau bisa dibilang kontribusinya tidak semaksimal kawan-kawannya di Jerman. Selama pengabdiannya bersama Borussia Dortmund, Marco Reus hanya mampu memberikan 4 piala, yakni 2 DFB Pokal dan 2 Piala Super Jerman. Akankah mengakhiri musim dengan Piala Liga Champions, yang mana kesetiaannya bisa dibayar dengan indah jika memenangkan si kuping besar? Selanjutnya, nasib tidak ada yang tahu untuk Jadon Sancho dan Edin Terzic. Bagaimana tidak? Edin Terzic dari tribun pada tahun 2011 ke manajer Dortmund di final UCL pada tahun 2024. Dia dipilih menjadi pelatih Dortmund pada tahun 2022, namun gagal berhasil membawa Dortmund juara Bundesliga pada musim 2022-2023 setelah kalah tipis dan terpleset di akhir musim. Dan waktu itu yang juara Bayern Munchen. Di satu sisi ada pemain pinjaman yang lama mengisi bangku cadangan, yakni Jadon Sancho. Dia awalnya sebenarnya pemain Dortmund, terus dijual ke Manchester United, dan di MU banyak masalah yang terjadi, dicadangkan oleh Erik ten Hag, dan akhirnya dipinjamkan kepada Dortmund. Namun dengan status pinjaman ini, Sancho kembali menemukan ritme permainannya dan seringkali mendapatkan sorotan atas permainannya yang bisa dibilang cukup indah. Dan dia banyak berperan penting pada saat semifinal melawan Paris Saint-Germain dan berhasil membawa Dortmund ke final Liga Champions. Kayaknya indah juga ya dia diusir sama Erik ten Hag, terus tiba-tiba, eits, gue bawa UCL nih. Tapi sebenarnya nggak cuma itu, karena final UCL ini bisa jadi persembahan terakhir untuk Nacho dan Luka Modric. Nacho dan Modric dikabarkan akan pergi dari Real Madrid akhir musim ini. Dan bisa dibilang musim ini adalah musim pertama Nacho Fernandes menjadi kapten Real Madrid. Namun ini juga jadi musim terakhir Nacho Fernandes bermain untuk Real Madrid. Di musim pertamanya, Nacho sudah berhasil membawa Real Madrid memenangkan La Liga yang ke-36. Dan trofi UCL bisa jadi piala ke-26 untuk Nacho dan juga Luka Modric untuk Real Madrid. Jadi rasanya seorang kapten yang sudah mengabdi cukup lama untuk Real Madrid, alangkah indahnya mendapatkan trofi UCL sebagai persembahan terakhir. Dan Luka Modric yang sudah bermain begitu indah, yang tadinya tidak punya piala, sekarang punya piala banyak banget, bahkan bisa sampai 26 trofi mungkin saja kalau menang UCL, dan pergi dari Real Madrid dengan trofi si kuping besar. Itu jadi cerita yang indah juga. Ada juga dari sisi pemain pinjaman. Gak cuma Dortmund yang punya pemain pinjaman. Ada Joselu yang menjadi pembeda.
Setelah Real Madrid kehilangan Benzema yang pindah ke Liga Arab bermain untuk Al Ittihad, Real Madrid mendatangkan Joselu yang berusia 34 tahun dengan status pinjaman dari Espanyol. Bukan striker pada umumnya karena bisa dibilang cukup tua. Namun sepertinya itu menjadi pilihan yang baik karena Joselu berhasil menjadi pemain kunci untuk membawa Real Madrid ke final Liga Champions. Setelah mengalahkan Bayern Munchen di leg kedua dan Joselu berhasil mencetak 2 gol pada pertandingan itu. Kebayang nggak sih? Pada final 2022, Real Madrid melawan Liverpool, Joselu datang sebagai penonton. Ya, dia ada di tribun penonton mendukung Real Madrid. Dan di 2024, Joselu akan bermain bersama Real Madrid di final Liga Champions. Belum tentu starting, tapi setidaknya ada di bench pemain. Perjalanan Joselu dimulai dari Real Madrid Castilla, lalu menjadi juru kunci menuju final dari Britannia Stadium di Stoke City ke Santiago Bernabeu untuk Real Madrid. Ini asik juga ya, dia pemain udah cukup tua dan segala macam. Bukan striker yang gimana-gimana, tapi selalu bisa menjadi pembeda. Jadi kayaknya kalau Joselu dapat Piala UCL, ini kisah juga keren juga. Satu hal yang penting adalah pada saat pertemuan Borussia Dortmund dan Real Madrid adalah reuni Jude Bellingham, pemain baru Real Madrid yang musim lalu bermain untuk Borussia Dortmund. Ini akan menjadi final UCL pertama untuk Jude Bellingham dan di final ini dia bertemu klub lamanya, Borussia Dortmund. Dan uniknya lagi dia akan bermain di stadion di mana negaranya, yakni Wembley Stadium, Inggris. Dan katanya sih dia digadang-gadang sebagai calon pemenang Ballon d'Or. Ya itulah, tergantung hasil UCL ini dan hasil di Euro nanti. Tapi menurut kalian apakah Jude Bellingham pantas mendapatkan UCL pertamanya di musim pertamanya bersama Real Madrid? Karena di musim pertamanya saja dia sudah berhasil memberikan Real Madrid La Liga ke-36. So, pertanyaannya, kalian pilih mana? Dortmund atau Real Madrid? Jadi ada dua pilihan. Marco Reus mengakhiri karirnya bersama Dortmund dengan Piala UCL. Ditambah Edin Terzic merasakan trofi pertamanya sebagai pelatih. Dan Jadon Sancho yang mendapatkan piala saat timnya sedang tidak baik-baik saja. Itu sebuah headline yang cukup unik. Atau jika Real Madrid yang menang UCL, Nacho dan Modric memberikan persembahan terakhir untuk Real Madrid. Joselu merasakan hasil jerih payahnya. Dan Jude Bellingham mendapatkan UCL pertamanya di final UCL pertamanya. Sekian RP hari ini. Terima kasih. See you minggu depan.